Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto. Dan sobat, di stang saya saat ini ada salah satu dari koleksi saya yang mana kapan hari itu saya serviskan dan juga saya warangi. Ternyata dia muncul sebuah pamor yang tidak saya duga sebelumnya, sobat. Nah, ini adalah apa ya, bisa dikatakan saya beruntung dan juga rezeki karena pusaka ini bisa tergolong mempunyai pamor yang langka. Nah, seperti itu. Sebelum saya ajak Anda untuk melihat seperti apa sih wujud dari pusakanya ini dan juga pamornya seperti apa, di sini saya ingin berpesan kepada sobat bahwasanya kalau ingin melakukan pemaharan di galeri saya maka harus transfer dulu, sobat. Jadi saya tidak mau kalau disuruh untuk mengirim barang dulu terus uangnya belakangan. Jadi saya tidak melakukan yang seperti itu. Karena gini, mungkin ini adalah seorang yang masih apa ya, baru pertama mungkin ya mengenal kepada saya gitu. Beliau menginginkan barang dari saya, tapi terus ya mas, saya di sini alamat saya di sini dan itu berapa totalnya. Nah, setelah ditotal terus ya sudah mas, saya tunggu kiriman barangnya gitu. Saya juga bertanya-tanya, loh, kiriman barangnya ini maksudnya apa? Apakah saya harus mengirimkan barang dahulu terus setelah sampai terus uangnya ditransfer gitu? Kalau untuk yang seperti itu, sobat, saya mohon maaf sekali, saya tidak bisa. Kalau Anda ingin melakukan transaksi dengan saya di galeri saya, Anda harus transfer duluan. Anda harus transfer maharnya dulu, baru barangnya akan saya kirimkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di galeri saya pun juga boleh untuk melakukan apa ya, angsuran atau cicilan. Bahwasanya kalau seumpama katakan ada sebuah pusaka yang Anda minati gitu, maharnya terus katakanlah kita buat saja 5 juta. Terus Anda, wah saya uangnya masih belum cukup ini Mas Tony, ada 2 juta, nggak apa-apa, dibuat sebagai DP dulu, nanti selanjutnya Anda mencicil dan setelah lunas baru paket pusakanya akan saya kirimkan. Seperti kemarin itu ada juga dari salah satu pelanggan saya seperti itu, bahwasanya mas saya DP dulu yang ini, nanti kalau sudah lunas baru panjenengan kirimkan. Nah, dan alhamdulillah kemarin beliau lunas nggak sampai 2 minggu, mungkin beliau lunas. Itu kalau nggak salah maharnya berapa kemarin ya, sekitar 10 juta. Nah, itu sobat. Oke sobat, kita akan melanjutkan lagi untuk mereview dari pusaka yang sudah dalam keadaan bersih. Ini sudah dalam keadaan bersih, warnanya bagus, memakai pendok selorok kemalu merah. Nah, ini menjadi salah satu dari apa ya, favorit saya. Bahwasanya saat ini kok saya senang sekali ya dengan pendok kemalu merah ini, sobat. Nah, ini. Oke, kita akan melihat wujud pusakanya ini, sobat. Nah, ini pun saya juga berharap bahwasanya setiap tayangan di video saya bisa memberikan sebuah manfaat bagi Anda, manfaat yang baik tentunya ya, manfaat yang baik. Dan juga saya juga berharap gitu Anda yang menonton video saya nanti akhirnya yang tadinya itu nggak tahu jadi tahu, yang tadinya nggak suka jadinya suka, yang tadinya tidak ingin memiliki akhirnya timbul rasa ingin memiliki tosan ajinya. Seperti itu. Nah, ini sobat, ini adalah pusaka yang saya maksudkan. Nah, di sini kalau Anda melihat untuk di pamornya ini apa ya, pamornya itu banyak banget gitu. Pamornya hampir di seluruh bilahnya. Nah, ini, dan ini yang saya katakan bahwasanya untuk di pamornya sendiri, kalau di dalam pengetahuan tosan aji saya, sobat, kalau Anda melihat di sini, dia bentuknya itu bulat-bulatan tapi dia agak memanjang, dan di dalamnya bulatan itu ada isinya, ada bulatannya lagi seperti ini. Ini kalau di dalam pengetahuan tosan aji saya adalah pamor jung isi dunyo. Nah, ini. Lalu di bagian sini, sobat, ternyata ini ada pamor semacam kayak pamor Raja Gundolo. Nah, pamor Raja Gundolo ini dia menyerupai sosok Semar. Nah, menyerupai sosok Semar seperti gambar lukisan yang ada di belakang saya ini, sobat. Nanti akan saya tunjukkan kepada Anda. Nah, ini. Biar jelas gitu. Nah, di dalam dari Raja Gundolo Semar tersebut ada pamor lagi ternyata, sobat, yaitu pamor Gembolo Geni. Nah, ini. Nah, ini adalah pamor Gembolo Geni. Bentuknya seperti kayak kalajengking dengan ekor yang naik ke atas, seperti kayak kalau di dalam orang Jawa itu ngentuk, mau ngentuk.
Nah ini, coba akan mungkin langsung saja ya, akan saya balik untuk kameranya biar Anda pun juga bisa melihat seperti apa sih keindahan dari pusakanya. Sekaligus nanti akan saya sedikit jabarkan tentang filosofi dari dapurnya. Kalau ini adalah dapurnya, dapur brojol, pamornya adalah Jung Isidonyo, Rojo Gundolo Semar, dan juga pamor Gembolo Geni. Jadi di dalam satu pusaka ini ada 3 buah pamor yang saya dapatkan, sobat. Saya akan balik untuk kameranya sebagai bahan kita untuk melanjutkan belajar bersama-sama mengenal dunia Tosan Aji. Baik Sobat BMC, kita akan melanjutkan lagi untuk mereview dari salah satu koleksi pusaka baru. Nah ini adalah pusaka terbaru yang kemarin saya dapatkan, dan ini sudah dalam keadaan diservis warangkanya dan juga sudah dalam keadaan diwarangi untuk dibilanya. Nah ini adalah warangkanya seperti ini, dia memakai pendok selorok kemalu merah. Ini sangat menyenangkan sekali ya. Saya suka sekali dengan pusaka-pusaka yang bersih seperti ini. Jadi tampilannya bersih, maka di hati itu ada perasaan senang memilikinya. Saya pun juga berharap Anda yang di rumah, meskipun memiliki pusaka, katakanlah pusaka sederhana, tapi setidaknya Anda pun juga harus membersihkan warangkanya. Biar apa? Biar timbul rasa sukanya itu, senangnya itu biar bertambah gitu, seperti itu sobat. Oke, kita akan melihat wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya, sobat. Nah, kalau Anda melihat di sini untuk di pamornya ini hampir menutupi bilahnya. Nah, ini pamornya bagus loh. Ini pamornya ngebior. Nah, ini kalau di dalam pengetahuan Tosan Aji saya, pamornya adalah pamor Jung Isidonyo. Nah, ini pamor Jung Isidonyo, dan juga di sini kalau Anda melihat, sobat, di bagian sor-sorannya ini ada pamor Rojo Gundolo Semar. Nah ini kepalanya, dan ini bagian rambutnya, kuncungnya itu. Nah ini adalah badannya. Nah seperti ini. Nah di bagian dalam dari Rojo Gundolo Semar ini, sobat, kalau Anda melihat ini ada salah satu pamor yang ini bisa dikatakan pamor yang cukup langka, yaitu pamor Gembolo Geni. Nah bentuknya seperti kayak kalajengking dengan ekor yang naik ke atas seperti ini. Nanti akan saya tunjukkan kepada Anda di buku pamor. Nanti saya akan membuka buku pamor. Nah dapurnya adalah dapur brojol. Di dalam pengetahuan Tosan Aji saya, dapur brojol ini untuk di tuahnya atau esoterinya, agar apa yang kita ini cita-citakan, apa yang menjadi sebuah harapan, itu dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi biar diberikan sebuah kelancaran gitu loh, baik di dalam lancar rezeki, di dalam membangun sebuah karir, di dalam sebuah meraih cita-cita, itu agar diberikan sebuah kemudahan dan juga kelancaran di dalam menggapainya. Itu seperti itu. Itu adalah tuah dari dapur brojol, sobat. Nah, dapur brojol itu ricikannya sederhana, dia garisnya lurus, gandeknya lugas, dan cuma ada pejetan. Nah, untuk di ricikan lainnya tidak ada. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya, sobat. Ini sangat menyenangkan sekali, pusakanya bagus banget ternyata setelah diwarangi. Nah, coba saya akan tunjukkan kepada Anda untuk di pamor Jung Isidonyo, sobat. Saya akan membuka buku di buku pamor sebagai bahan kita untuk belajar bareng. Nah, ini adalah keterangan tentang pamor Jung Isidonyo. Bentuknya seperti ini, sobat. Nah, memang tidak bisa sama plek persis gitu, memang tidak bisa, sobat. Tapi setidaknya ini hampir mirip dengan pamor Jung Isidonyo. Nah, bentuknya mirip Putri Kinurung, bedanya bulatan-bulatan kecil yang terdapat pada kurungan ini bulatan relatif lebih besar. Ada juga yang bentuknya sepintas mirip pamor Bendo Segudo. Nah, ada juga yang pamornya itu sepintas mirip Bendo Segudo. Tuahnya ini untuk menumpuk kekayaan dan juga tidak pemilih. Nah, pusaka dengan pamor Jung Isidonyo ini, sobat, ini berkisar untuk di tuahnya adalah untuk menumpuk kekayaan. Jung Isidonyo itu artinya, Jung itu kapal, isi itu berisi, donyo itu adalah harta benda. Jadi kapal yang berisi harta benda. Nah, itulah kenapa di dalam tuahnya ini berkisar untuk menumpuk kekayaan. Nah, itu seperti itu. Lalu kita lanjutkan lagi untuk di pamor selanjutnya, sobat. Nah, mungkin untuk di pamor ini ya, pamor Gembolo Geni, coba kita akan melihatnya bersama-sama. Kita akan membuka. Nah, di sini ada keterangan tentang pamor Gembolo Geni, sobat. Nah,
Ini adalah pamor Gembolo Geni, sering juga disebut Gumbolo Agni atau Gumbolo apa ini ya? Gumbolo Gomo. Letaknya di tengah sorsoran dan gambarnya seperti binatang kala atau kala jengking dengan posisi ekor seperti penyengat. Tuahnya ini baik, wibawanya besar dan bisa untuk singkir boyo. Nah, tuah dari pamor Gembolo Geni ini sobat, ini untuk singkir boyo. Dan juga saya mencari-cari di sebuah artikel bahwasanya pamor Gembolo Geni ini hampir sama ya untuk penyebutannya dengan salah satu dari ilmu kebatinan. Jadi ilmu kebatinan Jawa itu ada yang namanya Ajian Gembolo Geni. Nah, di sini saya juga sudah merangkum dari temuan saya tadi bahwasanya pamor Gembolo Geni ada yang mengartikan penggembala api atau diumpamakan sebagai orang yang menggembala api. Nama pamor ini sama dengan nama salah satu ajian penunduk lawan dalam ilmu kebatinan, yaitu Ajian Gembolo Geni. Pamor ini terletak di sorsoran, bentuknya seperti seekor kalajengking. Nah, bentuknya seperti seekor kalajengking dengan ekor mencuat ke atas. Pamor ini tuahnya diyakini untuk menolak bala, menghindarkan mara bahaya, menangkal guna-guna, dan menghindarkan pemilik dari bahaya fitnah, serta bertuah untuk kewibawaan yang besar bagi sang pemilik pusaka. Nah, pusaka dengan pamor Gembolo Geni ini berarti untuk singkir boyo sobat. Nah, untuk singkir mara bahaya, menangkal mara bahaya, itu seperti itu. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, kalau di dalam buku seperti ini bentuknya. Nah, ini adalah salah satu dari jenis pamor yang cukup langka ini sobat, pamor Gembolo Geni ini. Nah, kalau kita lanjut untuk di pamor Rojo Gundolo. Nah, ini kalau untuk saya ini bentuknya seperti kayak sosok Semar. Nah, seperti kayak sosok Semar. Coba saya akan tunjukkan kepada Anda. Saya kebetulan gitu memiliki beberapa koleksi lukisan. Nah, bentuknya Semar. Nah, ini adalah lukisan yang bisa dikatakan bestseller karena banyak sekali saya sudah menjualnya dengan bentuk yang seperti ini. Nah, sosok Semar yang seperti ini. Nah, ini pun juga sama. Ini adalah sosok Semar juga, tapi yang biasanya lakunya lebih cepat atau saya berkali-kali memaharkan atau menjualnya itu yang gambar ini sobat. Nah, gambar Semar yang ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita akan melihat di pusakanya sobat. Nah, coba kita akan melihat di buku pamor. Kita akan melanjutkan lagi untuk melihat dari gambar Rojo Gundolo itu seperti apa, dan juga pengertian Rojo Gundolo itu apa sih. Coba kita akan membuka di bukunya. Nah, buku pamor ini. Nah, jika di antara sobat ini ada yang belum punya, silakan nanti membelinya di galeri saya. Nah, ini adalah pamor Rojo Gundolo itu seperti ini sobat. Jadi berbentuk seseorang atau berbentuk orang ataupun berbentuk hewan itu adalah namanya Rojo Gundolo. Nah, seperti ini. Sebagian orang menyebut Gundolo Rojo umumnya terletak di tengah sorsoran, namun ada kalanya terletak agak ke tengah bilah keris. Bentuknya mirip gambar makhluk yang menakutkan, kadang seperti perempuan, kadang seperti laki-laki atau juga hewan. Rojo Gundolo ini bertuah biasanya dari pamor Tiban dan bukan pamor rekan. Nah, pamor Rojo Gundolo ini masuk di pamor Tiban sobat. Jadi pamor yang tidak direncanakan dulu oleh sang empu. Nah, ini. Lalu ini ada keterangan juga pamor Rojo Gundolo B umumnya bersifat perlindungan terhadap pemiliknya, bisa digunakan untuk menolak guna-guna, memindahkan makhluk halus, membersihkan rumah angker, bahkan jika kerisnya istimewa ini bisa digunakan menyembuhkan orang yang kesurupan. Itu seperti itu. Jadi, kalau di dalam pengetahuan tasan aji saya, pamor Rojo Gundolo ini untuk sarana perlindungan pemilik. Itu seperti itu. Perlindungan dari mara bahaya. Nah, itu seperti itu sobat. Keren banget ya. Berarti ini gini. Ini berkombinasi ya sepertinya. Pamor Gembolo Geni ini untuk singkir boyo. Jadi hampir sama pamor Rojo Gundolo dan juga pamor ini. Pamor Gembolo Geni ini sebenarnya untuk dituanya hampir sama, yaitu untuk singkir boyo dan juga perlindungan pemiliknya, perlindungan pemilik pusaka. Itu seperti itu. Nah, kalau untuk di sini, untuk di pamor yang atas ini adalah untuk menumpuk kekayaan. Jadi pamor Jung Isidonyo. Jadi mungkin di dalam rangkumannya dulu, mungkin pemiliknya
di dalam memesan sebuah pusaka ini dulu ingin bahwasanya setiap apa yang dicita-citakannya, apa yang diharapkannya itu gampang atau dimudahkan oleh Tuhan, dan juga diberikan sebuah kelancaran gitu loh. Dan juga agar di dalam kehidupannya ini senantiasa diberikan murah rezeki dan juga bisa menabung dari rezeki yang ia dapatkan, yang mana di rezeki tersebut dimaknai dengan pamor jung isi donya ini sobat. Dan juga agar di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan dia senantiasa mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga dijauhkan dari mara bahaya. Nah, sangat luar biasa sekali ya, wujud dari sebuah doa sang pemiliknya ini, doa yang disematkan oleh sang empu di dalam sebuah tosan aji ini, yang mana tosan aji ini nantinya agar bisa bermanfaat bagi pemiliknya. Nah, bermanfaat yang baik bagi pemiliknya, mungkin seperti itu. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Jangan sampai kita takut, apalagi kita alergi dengan budaya kita sendiri, karena kita adalah pewaris dari budaya ini sobat. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan tosan aji Nusantara. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.